Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih mengkaji bab kita lanjutan dari 2 bulan yang lalu ya. Saya izin pada bulan kemarin masih di bab kamar mandi. Terakhir kita membahas tentang bagaimana etika kita berada di kamar mandi, apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan. Nah, bab pada hari ini adalah bab ma yaqulu ala wudu'ihi. Bab yang apa kita ucapkan ketika kita wudu dan selesai dari wudu. Jadi ini babnya bab wudu, Pak. Taharah. Wudu ini menjadi wajib untuk beberapa aktivitas ibadah kita. Sholat tidak sah kalau tidak wudu. Tawaf tidak sah kalau tidak wudu. Sa'i tidak sah kalau tidak kalau tidak jalan 7 kali. Jangan dibilang kalau tidak wudu. Sa'i boleh nggak wudu? Boleh ya. Jadi yang sa'i itu 7 kali bolak-balik Safa Marwah itu tidak apa-apa kalau dia batal. Tapi kalau tawaf itu wajib ya, dia dalam kondisi berwudu. Jadi kalau kita wudunya tidak benar, maka aktivitas yang menjadi wajib bagi kita menjadi tidak benar. Jadi sayang kalau ada seorang muslim sholat tapi kemudian wudunya tidak benar, padahal bersucinya adalah syarat sahnya untuk sholat. Dan kita tahu bahwasanya dalam kaidah fikih yang kita pelajari, untuk diterimanya amal ibadah kita memenuhi kriteria pertama dulu, sah dulu ibadah kita. Dan pengetahuan kita adalah pada batasan sahnya dulu itu. Jadi kalau pengetahuan kita sampai diterima apa enggak, kita nggak punya pengetahuan sampai amal ibadah kita diterima oleh Allah, tidak tahu kita. Kita hanya berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima ibadah kamu dan ibadah kami. Dan begitu. Ada yang menjamin dari sholat kita ini diterima oleh Allah semuanya? Tidak ada. Tapi kita bisa memperhatikan sah atau tidak sholat kita. Sah atau tidak sholat kita, itu yang kita jaga dulu. Jadi kalau sah atau tidak itu zahiran, itu tampak jelas. Oh dia nggak wudu ya nggak sah. Oh dia nggak baca suratul Fatihah ya nggak sah. Tapi diterima atau tidak, wallahu a'lam. Yang penting sah dulu, karena syarat untuk diterimanya ibadah salah satunya adalah sah. Jadi kalau kaidah fikih kita belajarnya sampai mana? Sampai diterima atau tidak? Sampai sah dulu. Jadi sekarang kita sholat sah enggak? Nah, yang kita bahas adalah apa yang kita ucapkan. Saya tidak akan mendemonstrasikan wudhu kita secara seluruhnya, tapi yang kita kaji justru adalah apa yang dibaca. Baik Bapak dan Ibu, yustahabbu ayyaqula fi awwalihi, disunnahkan, disukai di awal sebelum wudu itu, ayyaqula fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Jadi setiap amalan itu tetap awalnya adalah bismillah. Jadi mau wudu adakah doa secara khusus? Tidak ditemukan. Ya, menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ini tidak ada yang secara khusus. Baca surat Yasin dulu sebelum wudu kan? Ya nggak kelar. Betapa praktisnya ibadah kita
Karena diajarkan kita dalam ibadah-ibadah itu sesuatu yang kita baca yang ringkas ya. Doa naik kendaraan pasti ringkas. Nggak mungkin doa naik Transjakarta kemudian adalah membaca suratul Fatihah. Panjang kan? Mau naik Transjakarta singkat ya. Begitu pula dengan wudhu. Begitu pula ketika masuk kamar mandi. Bayangkan kalau sunnahnya memasuk kamar mandi itu membaca doanya yang panjang, seperti doa kunut misalnya. Maka kemudian orang udah kebelet dia baca doa kunut itu. Ambil aja, singkat itu orang baca itu. Wudu yustahabu ayyakula fi awwalihi bismillah. Sekurang-kurangnya mengucapkan bismillah. Mau dilengkapi bismillahirrahmanirrahim silahkan. Qala ashabuna fa in taraka tasmiyah fi awwalil wudu ata biha fi athnaihi. Fa in tarakaha hatta faragha faqad fata mahalluha fala ya'ti biha wudu'u sahih. Jadi kalau sampai enggak baca bismillah pun kita kan membaca hadis segala amalan yang tidak dibaca bismillah itu tertolak. Tapi bagaimana apabila ada orang yang lupa tapi dia sudah meniatkan itu adalah karena Allah, niatnya adalah karena Allah, dia wudu sholat niat karena Allah, lupa dia nggak baca bismillah sahih, maka wudunya tetap sah. Dari rumah cepet-cepet naik motor ada yang jalan, ternyata di sini sudah mulai di sholatnya, dia masuk ke tempat wudu berdoa, kemudian tidak mengucapkan bismillah, dia tidak baca bismillah di awalnya, dia langsung berwudu, niatnya karena Allah. Orang keluar rumahnya udah karena Allah. Sah nggak dia wudunya? Sah. Nggak dikatakan di sini kalau di tengah-tengah dia ingat, dia tetap baca bismillah saja. Tapi kalaupun dia tidak membaca, dia lupa dari awal sampai dengan akhir, tetap sah. Jadi yang menjadi rukunnya adalah an-niyah, niatnya wudu. Itu yang menjadi rukunnya. Salah satunya juga tertibnya. Makanya kalau wudu kalau nggak tertib jadi nggak sah. Oh, saya maunya kaki dulu baru wajah, itu udah jelas nggak sah. Oh, saya maunya kiri dulu baru kanan, ya jadi nggak sah. Padahal wudu itu harus tertib, kanan dulu baru kiri. Kanannya satu kali atau tiga kali sah. 3 kali sempurna dulu, dia basuh sempurna dulu, ini baru dihitung 1 kali ya, 2 kali, jadi bukan 1 usap 2, 3, bukan, menyempurnakan seluruhnya baru dihitung 1. Semuanya dalam hitungan 3 kecuali pada bagian kepala. Kepala itu bagiannya adalah tempat ditumbuhinya rambut pada batasan normal. Ada orang yang udah nggak numbuh lagi rambutnya, cuma numbuhnya di belakang. Oh, berarti kepala tempat tumbuhnya rambut belakangnya doang. Jangan. Semua ya tempat tumbuhnya rambut. Ya, maka dia sampai dengan bagian belakangnya. Ditandakan kepala adalah sampai bagian daun telinganya sini. Makanya 1 usapan dari bagian kepala itu sampai dengan daun telinga. Ya, 1 kali. Jadi semuanya 3 kecuali pada bagian kepalanya. Itu hadis yang disampaikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis yang paling jelas tentang wudu itu dari Utsman. Karena Utsman langsung nyontohin. Duduk dia. Jadi contohnya dari Utsman itu duduk begini. Nah, di masjid-masjid kita sebagian ada juga yang disiapkan tempat duduk. Ya, Utsman sendiri mencontohkan dalam kondisi duduk. Tapi ada nggak contoh yang berdiri? Ada juga. Hadis dari yang lain itu ada dalam kondisi berdiri. Nah, sekurang-kurangnya kadang masjid kita bagus, bagian kakinya ada tempat pijakannya. Karena bagi orang-orang yang gemuk seperti saya, kalau nggak ada pijakannya, kakinya tuh udah mulai miring-miring berdiri. Ngangkat kaki satu udah miring-miring. Ya, ada pijakannya. Nah, bersihkan. Jadi kalau nggak duduk,
ya. Kalau dia tidak model duduk, minimal kakinya ada tempat pijakan. Kalau nggak ada pijakan, nanti kadang-kadang kakinya cuma nari-nari doang, gitu deh. Padahal disuruhnya adalah menyelat-nyelanya itu. Akhirnya cuma yang penting airnya masuk di dulu ya. Karena udah nggak kuat ngangkat. Ya. Harus sempurna 3, baru kiri 3. Nah, saya tidak mendetailkan pada bagian wudhunya, tapi apa yang kemudian kita baca pada sesudah wudhu itu. Jadi yang di awal tadi tidak ada secara nas yang ditemukan secara khusus bacaan sebelum wudhu, tidak ada. Bahkan ketika kita membaca dalam bab ini, ketika kita sedang melaksanakan wudhu juga tidak ada bacaan secara khusus kecuali apa yang diucapkan para ulama kita. Jadi kan ada orang yang mau setiap basuh ada bacaannya. Bagian wajah dia baca dulu, ketika dia mau tangan dia baca dulu, gitu ya. Pernah dengar apa? Atau termasuk kita yang praktek begitu ya. Itu tidak ditemukan hadisnya, tetapi dilakukan oleh para salafus salih ya. Orang-orang terdahulu juga ada yang melakukan membaca itu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kita wudhu di mana. Kemarin sudah kita pelajari, kalau dia berada di midha'ah itu seperti itu, samping hanya untuk wudhu, berarti kan tidak ada najis, tidak ada istinja, tidak ada orang buang air kecil, tidak buang besar di sana air besar. Maka dia bisa tuh baca. Tapi kalau di situ bercampur di dalam kamar mandi, di situ langsung ada toiletnya, maka tidak perlu dia membaca bacaan secara khusus tadi. Yang ada pada bacaan ini fi bayani hukmi ma yaqulu fi ibtida'il wudhu, itu sama dengan adalah bacaan yang diucapkan ketika selesai wudhu. Nah, apa yang diucapkan ketika selesai wudhu? Hadis yang diriwayatkan dari mana? Nah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di riwayat Tirmizi ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Selesai sampai itu. Jadi hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih Muslim, bacaannya adalah ya, dari Imam Muslim riwayat an Umar ibn Khattab. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama hadis dari Umar ibn Khattab diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bacaan sesudah wudu adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ Pak. Sahih Muslim. Umar ibn Khattab Sahih Muslim itu sampai situ doang. Dalam Sunan Imam Tirmizi ditambahkan kalimat Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Orang kita nambahin lagi wa ja'alni min ibadika sholihin. Orang kita kan tambahannya banyak. Jadi kalau mau berdasarkan hadis yang kita kaji, kita baca, maka ada dua model bacaan tadi. Yang pertama berhenti sampai dengan syahadat, yang kedua ditambahkan dengan doa. Kan yang pertama syahadat aja tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu syahadat itu, Pak. Ada doanya enggak di situ? Syahadat itu bunyinya. Enggak ada doanya kan? Aku bersaksi kan begitu. Nah, dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Tirmizi, wa zada fihi Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang tawwab, ya, orang yang kembali, orang-orang yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan kami orang-orang yang bersuci, yang suci. Nah, kita harus memahami kalimat mutatahhirin ini jangan sampai bermakna itu suci kita pada slogan saja. Di pesantren ditulis an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, tapi masuk kamar mandi lumutan.
Di Ritz-Carlton tidak ditulis an-nazafatu minal iman, Pak. Kita nginep itu di hotel bintang 5 itu, dituliskan di kamar mandinya an-nazafatu minal iman, ditulisin itu? Enggak. Tapi refleksi makna keislamannya ada nggak di situ? Ada, yang sifatnya adalah menjadi umum, yaitu bersih. Jadi kalau ditanya mana yang menerapkan nilai keislaman, yang berada di hotel tadi atau yang berada di kamar mandi sekolah anak-anak kita yang ditulis an-nazafatu minal iman. Yang satu di pintunya udah ditulis, Pak, an-nazafatu minal iman, pakai bahasa Arab. Wah, cakep. Tapi dalamnya lumutan, berkerak gitu. Sekolah Islam. Maka simbol kita jelas, karena nilai yang tampak tadi itu jauh lebih bermakna daripada slogan tadi. Bahkan terhadap nilai-nilai etik, perilaku saya kepada Bapak, ya bagaimana saya bersenyum, itu lebih penting lagi. Di belakangnya adalah tampak sesuatu yang kemudian menjadi nilai universal. Kebersihan itu kan universal. Itu lebih penting, itu kita jaga, karena di situ nilai dakwah kita. Bagaimana masjid-masjid kita menerapkan memang bersih, bagaimana masjid-masjid kita menerapkan itu memang wangi. Itu lebih penting tadi ketimbang slogan-slogan atau yang kemudian menjadi apa namanya ini, di masjid itu kadang-kadang ada apa, kaligrafi. Karpetnya nyaman nih, empuk, enak, ruangannya sejuk, wangi, nyaman kita beribadah. Ada sebagian masjid yang kemudian ke kamar mandinya jinjit kita. Masuk di sini cepat menghitam dahi kita. Kenapa? Karena selalu ada pasir habis sholat. Kayak zaman Rasulullah nih pokoknya. Kalau sholat di masjid itu seperti zaman Rasulullah. Kenapa? Kalau dia sujud di sininya ada pasir nempel. Sunnah Rasul. Dia tebar itu pasir deh. Ibadahnya udah nggak nyaman, panas, gerah. Ya. Jadi lebih penting kita mengamalkan itu, menerapkan nilai itu lebih penting. Wudhu itu refleksi bahwasanya pentingnya seorang muslim itu menjaga kesucian, bukan sebatas dirinya, kan begitu. Jadi ketika kita hari ini rame bicara masalah apa, polusi, gitu ya, bagaimana kemudian kesadaran umat, kesadaran seorang muslim melihat itu? Apakah memang siap menjadikan transportasi massalnya itu kemudian ia gunakan? Karena ia ingin menggunakan satu tubuhnya ini, tidak ingin kemudian memadati jalan raya itu yang dengan menggunakan mobil 8 kali lipat besar dari tubuhnya itu kan, hanya untuk dirinya sendiri. Ketika ia sendiri, dia gunakan transportasi umum. Sampaikah kemaslahatan nilai universal tadi kepada umat, kepada kita orang Islam, menerapkan kepada sebuah nilai tadi? Ngantri itu kan budaya yang kemudian nilainya adalah Islami. Maka doa yang kita ucapkan harus diimplementasikan, bukan sekedar menjadi doa minal mutatahhirin tapi tidak menerapkan nilai-nilai mutatahhirin. Jadi hadis ini clear ya Pak ya. Jadi setelah kita wudhu, kalau dia tempatnya di doa, tempatnya khusus wudhu, bisa langsung menghadap kiblat, langsung membaca syahadat. Kalau mau dilapisi dengan hadis Imam Tirmizi, berarti ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Selesai wudhu, langsung menghadap kiblat, bisa baca itu. Kalau di doa, kalau tempat wudhu saja. Tapi kalau tempatnya tercampur, misalnya dia di dalam kamar mandi yang ada toiletnya, maka dia keluar dulu, ghufranaka, dia keluar, kemudian dia mencari tempat yang suci, artinya keluar dari zona kamar mandi tadi, kemudian menghadap kiblat, baru dia membaca doa. Itu perilaku kita sesudah wudhu tadi.
Jadi baca doanya jangan nunggu masuk masjid. Wah, saya pengen yang suci banget Ustaz. Doanya di samping, dia masuk masjid dia berdoa asyhadu alla ilaha illallah, nggak usah langsung. Karena ini doa ya, di samping kita kan ini doa cuma tempat wudhu doang tuh, langsung saja menghadap kiblat, langsung berdoa kepada Allah dengan membaca syahadat dan juga membaca doa yang disampaikan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wa rawaina fi Sunan Daruqutni, dari Sunan Daruqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa summa qala, siapa saja di antara kita yang berwudu kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh qabla an yatakallama. Ini bunyi hadisnya begitu. Jadi bacaan syahadat dia baca itu qabla an yatakallama, sebelum dia bercakap ngobrol sama orang lain. Ghufira lahu ma baina wudu'aini, maka dia akan diampuni kesalahannya baina wudu'aini, sampai dia wudu lagi di antara dua wudu. Kalau sahabat Rasul namanya Bilal bin Rabah, batal wudu kan begitu. Kalau sebagian umat Islam ada yang nunggu waktu salat dulu baru dia wudu. Tergantung kita mau pilihan yang mana. Dua-duanya diperbolehkan. Tapi yang diceritakan adalah yang membaca syahadat tadi qabla ayatakallama, sebelum dia berbicara ngobrol, maka dia akan diampuni kesalahannya. Ghufira lahu, diampuni segala kesalahannya baina wudu'aini, yaitu sampai wudu yang satunya lagi. Enak kan? Dijamin. Hidupnya aja kagak dijamin, hidupnya dijamin nggak hidup kita sampai wudu lagi nanti. Tadi kan kita wudu nih, kapan lagi kita wudu? Wallahu alam, kita kata kapan lagi wudu. Tapi dijamin nggak hidup kita sampai wudu lagi? Nah, tapi Allah menjamin melalui Rasulullah SAW, dia akan diampuni kesalahannya sampai wudu yang satunya lagi. Nah, kalau dia wafat sebelum wudu yang satunya lagi, berarti betapa nikmatnya dia. Hidup matinya dia dalam kondisi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita garis bawahi di sini ada dua. Yang pertama, bacaan syahadat tadi itu hendaknya kita baca qabla ayatakallama. Jangan sambil ngobrol. Ini mah kan punya hadisnya, yang baca syahadat kemudian membaca setelah wudu, dia baca syahadat sebelum ngobrol, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai wudu selanjutnya. Ini ada umat Islam yang sambil wudu sambil ngobrol. Itu gimana nih? Iya, terus sambil ngobrol dia. Orang punya hadisnya qabla ayatakallama, bacaan syahadatnya saja menjadi doa kalau dia belum berbicara dengan yang lain. Pernah lihat nggak Pak orang wudu sambil ngobrol? Ngobrol. Gimana? Dari mana aja udah lama nggak kelihatan sambil wudu dia. Sah nggak wudunya? Sah nggak wudu orang yang ngobrol? Sah secara hukum fikih. Tapi dia tidak punya keutamaan ini. Kalau dia sempurna wudunya, yang menjadikan wudunya sah atau tidak sah, kalau dia tidak sempurna wudunya, tangannya nggak sampai siku gitu ya, itu nggak sah. Tidak membasuh bagian kepalanya, tidak membasuh kakinya, itu nggak sah. Dia ngobrol, cekakak-cekikik sambil ini seperti anak SD itu sah, kalau dia sempurna wudunya. Tapi dalam hadis ini dijelaskan, kalau mau dapat fadilah keutamaan kita wudu, diampuni sampai dengan wudu selanjutnya, jangan berbicara, membaca doa, jangan berbicara. Ayatakallama, qabla ayatakallama, sebelum dia berbicara, bercakap-cakap kepada manusia lainnya. Gitu Pak. Jadi besok kalau lagi wudu ada yang nanya, diam aja dulu tuh, sampai baca syahadat baru jawab. Rasul pernah nggak mendiamkan yang kayak begitu? Pernah, kan kemarin sudah kita kaji. Bahkan Rasul di ucapan salam dia sedang buang air kecil, gitu kan kemarin kita kaji. Rasul lagi kencing, kemudian ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum, Rasul diam aja tuh. Sampai selesai semua aktivitasnya, baru kemudian
Ditanya sama sahabat, kenapa tadi nggak jawab Rasul? Aku nggak pengen jawab kecuali dalam kondisi suci. Gitu Rasulullah SAW. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang ngajak ngobrol kita lagi wudhu, nggak kita respon dulu. Nggak usah direspon dan nggak usah pakai gerakan tangan. Lagi wudhu, udah ada orang ngobrol. Gimana Pak kabarnya? Kagak usah, lanjut aja dulu. Atau pakai dijawab, kagak usah ngobrol, sama aja nggak usah. Ya. Ini indah banget. Ada hadis ini, isnaduhu dhaif, sanadnya ini dhaif, tapi sebagai penguat saya bacakan. Ini sanad dhaif ya. Dari Musnad Ahmad ibnu Hanbal, Sunan Ibnu Majah, dalam kitab Sun fi riwayatihi Anas, dari Anas bin Malik, man tawadda'a fa ahsana wudu thumma qala thalatha marrat asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah min ayyiha syaa dakhala. Luar biasa nih hadis. Tapi sayang ini sanad dhaif. Dijelaskan dalam kitab ini ya, dari Anas bin Malik, siapa saja yang berwudu, menyempurnakan wudunya, memperbaiki wudunya, yang memperbagus wudunya, kemudian dia mengatakan 3 kali asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, membaca itu setelah wudunya, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, dibukakan kepadanya 8 pintu surga, bukan 7 lagi nih, samaniyah 8 pintu surga, min ayya syaa dakhala, mau dari mana aja dia masuk terserah tuh. Orang yang biasa wudhu, disempurnakan wudhunya, diperbaiki wudhunya, kemudian baca syahadat, maka dia dibukakan pintu masjid kita aja nggak nyampe 8. Ini pintu masjid berapa? 1 yang bisa kebuka tengah deh, 2, pintu masjid kita ya 3, ini 8, mau masuk dari mana aja boleh. Tapi sanad ini dhaif. Boleh nggak sebagai penguat saja? Boleh, hanya sebagai penguat, tapi tidak bisa menjadi dalil, ya, tidak menjadi dalil untuk kita. Adakah doa-doanya ketika wudu? Ada. Saya sampaikan dulu di sini. Wa amma du'a ala a'dha'il wudu, adapun doa-doa ketika membasuh bagian wudu, falam yaji fihi syai'un an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala al-fuqaha, dan dikatakan oleh para fuqaha, yustahabbu fihi da'awatun ja'a salaf, ya. Bacaan-bacaan itu datangnya dari para ulama, ya, orang-orang terdahulu. Wazadu wa naqasu fiha, ada yang panjang, ada yang pendek, ya, bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Annahu yaqulu ba'da tasmiyah, mengucapkan sesudah baca bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Ya Allah, terima kasih, begitu ya, segala puji bagimu yang telah menjadikan air ini suci. Wa yaqulu indal mahmadah, ketika kumur-kumur dia mengucapkan Allahumma asqini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita ucapkan, kalau air yang udah mengalir namanya takbir. Ya. Saya pernah menemukan ada orang bagus juga tuh wudunya. Airnya dinyalain kecil kan. Kemudian disempurnakan, setelah dia itu dia tutup dulu. Kemudian dia sempurnakan lagi wudunya, dia tutup dulu. Ini tafsir kalau sampai kita baca ini kemudian air kerannya nyala terus, apalagi dipolin nyalanya, gitu ya. Baca ini lagi wajah dia baca dulu, lagi tangan dia baca dulu. Air terbuang sia-sia. Padahal kita sekarang sudah masuk babnya fikih air. Fikih air itu bagaimana caranya di masjid itu sekarang air wudhu itu didaur ulang untuk bisa wudhu lagi tuh. Ya, tenaga surya, kemudian airnya serapannya didaur untuk wudhu lagi. Nah, yang ke kloset larinya langsung ke kloset itu, yang ke urinoir itu juga ke urinoir, tapi yang wudhu dia balik lagi. Begitu ya. Kalau tayamum, bab mayaqul ala iktisal wa bab mayaqul ala tayamum. Pertanyaannya adalah, kalau tayamum, setelah tayamum baca itu mana? Ada orang tayamum dia di kendaraan, atau dia tayamum
karena dalam kondisi sakit, maka apakah dia perlu membaca syahadat tadi? Dikatakan di sini, walaupun tidak ada dalil yang menunjukkan langsung, tetapi karena sifatnya ia adalah pengganti dari wudu, maka kemudian hendaknya dia tetap membaca syahadat tadi. Di 2 bulan lalu saya lontarkan pertanyaan, sah nggak jadinya ada orang yang wudunya nggak pakai baju, nggak pakai celana, Pak? Gitu ya, kalau nggak salah itu saya pernah lontarkan pertanyaan. Jadi sah nggak nih kita? Wudu tidak pakai baju, tidak pakai celana? Sah kalau di tempat tertutup. Kalau di tempat terbuka itu cari masalah namanya ya. Mending bagus ya, bagus aja enggak di tempat tertutup ya. Kita sekarang kamar mandi kita sudah tertutup, alhamdulillah cukup baik. Dulu zaman Nabi banyak kamar mandi yang terbuka, jadi harus menjaga jarak. Ditutupnya saternya itu kadang hanya dengan kain. Bahkan kisah yang menarik dari Sa'labah bin Abdurrahman, itu ada sahabat Nabi yang selalu diminta bantuan oleh Rasul untuk mengurusi sesuatu. Itu pernah ketika dia di Madinah melewati gang-gang itu, ada yang tersingkap, Pak. Jadi si perempuan ini mandi, kainnya tersingkap, apa namanya, saternya itu, pembatasnya itu. Sehingga terlihat tuh oleh si Sa'labah ini. Apa yang terjadi, Pak? Ini kan memang cinta sama Rasul, beda makomnya sama kita. Dia terlihat, maka kemudian dia menyesali dengan apa yang dia lihat. Dia bilang, saya tidak pantas memandang wajah kekasih Allah Rasulullah SAW dengan mata ini. Sehingga dia nggak mau ketemu sama Rasul. Jadi nggak mau ketemu Rasul karena apa? Karena merasa tidak pantas. Dia pernah melihat sesuatu yang haram. Dicari. Ini kan kisah sahabat yang wafatnya di pangkuan Rasul. Salah satu sahabat yang wafatnya di pangkuan Rasul dan namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Jadi Rasul memerintahkan kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, coba cari di mana. Kok saya minta tolong ke Sa'labah belum balik-balik lagi nih. Cari nggak ketemu. Tapi Rasul dapat wahyu dari Allah, dia ada di pegunungan sana, dia ada di bukit sana. Coba cari di bukit sana. Nggak ketemu, adanya adalah pengembala. Pengembala itu baru mengatakan ada memang orang-orang yang disebutkan, dia hanya turun meminta susu nanti dalam 1 hari 1 kali itu. Nah, ditungguin tuh, ternyata benar. Kenapa nggak balik lagi kepada Rasulullah? Mata saya nggak pantas, karena mata saya sudah melihat sesuatu yang haram. Nggak pantas saya memandang wajah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit itu, Pak, karena udah berhari-hari itu sampai seperti itu, dibawa sama Umar bin Khattab. Sakit, ketemu dia dengan ibunya. Maka kemudian Rasul baru menemuinya. Nangis dia di depan Rasul dan wafat dia di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begini. Jadi kalau kita hidup di zaman Nabi, sekarang wajah mata kita ini pantasnya nggak melihat Nabi. Kalau melihat Sa'labah dari gitu, Pak. Sa'labah sekali melihat orang tersingkap itu, nggak merasa tidak pantas melihat wajah Rasul. Lah kita ini bukan yang tersingkap, kita melihat itu. Kita singkap-singkapkan kalau perlu itu. Jangan tiup angin. Kalau kita tiup-tiup pula itu biar akhirnya. Ini sampai begitu, Pak. Jadi sekarang kita enak, alhamdulillah kamar mandi itu sudah tertutup ya, jadi potensi untuk yang seperti tadi lebih kecil. Nah, jadi baca kalau tayamum setelah selesai ya, tayamum itu setelah selesai baca juga syahadat sebagaimana kita selesai wudu, walaupun tidak ada istidlal, tidak ada dalil secara khusus yang menyebutkan demikian. Tapi fa inna tayamum thaharatun kal wudu, tapi tayamum itu bersuci sebagaimana pengganti dari wudu. Maka kita membaca syahadat yang diucapkan sesudah kita berwudu. Jadi kalau tayamum itu 2 ya modelnya. Yang pertama hadisnya yang sahih yang jelas adalah dengan 2 gerakan. 1 kemudian hanya membasuh, 1 tayamum itu hanya membasuh bagian wajah. Marratan kata Rasul hakada wa hakada. Selesai. Cuman bunyi hadisnya hakada wa hakada. Begitu kata Rasul.
Kemudian ada yang mengibaratkan seperti wudhu, maka dia sampai dengan siku. Ya, pada setelah bagian wajah dia mengambil lagi dia sampai siku. Nah, saya sendiri lebih mengamalkan yang pertama, satu wajah, kemudian setelah itu telapak tangan ini belakangnya, selesai. Jadi tayamum itu tidak ada kumur-kumurnya. Jadi jangan coba-coba besok tayamum pakai kumur-kumur. Apalagi basuh kaki, ya nggak ada. Cuman dua, wajah dengan tangan. Nah, itu nanti bisa kita. Saya tidak pada gerakannya. Insya Allah minggu depan kita bahas, bulan depan ya. Kita akan membahas ini bagus sekali ya. Karena kita ini orang yang ke masjid, seringkali kita tidak membaca ini. Bab ma yaqulu idza tawajjaha ilal masjid. Ya, bab yang membahas tentang apa yang kita baca, kita doa ketika kita ke arah masjid. Jadi ada sunnah, salah satunya bacaan Rasul dalam perjalanan dari rumah ke masjid. Dari rumah ke masjid jauh nggak kalau Rasul? Dekat, ke kamarnya langsung masjid itu ya. Nah itu ada sunnahnya tuh, bacaannya. Nah insya Allah kita kaji ini di bulan depan.